Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimas Hanisa. Oke, di video kali ini kita bakal lanjutin lagi maraton kisah hantu Nusantara. Ya, sekarang bertepatan kita mendapatkan jatah membahas hantu dari Kepulauan Riau. Nah, kalian pasti udah gak asing lagi kan warga-warga Kepulauan Riau ini sama yang namanya Jembatan Seyladi. Oke, jadi sebelum kita masuk ke videonya jangan lupa klik like, share, subscribe teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Dimas Hanisa. Oke, check it out. Jembatan Seyladi tepatnya berada di Sungai Ladi di Batam, Kepulauan Riau. Terkenal dengan keangkerannya, bahkan saking berhantunya, kisah mistis jembatan ini pernah dijadikan film. Oke, sebelum itu gue akan ngebahas tentang filmnya ya. Film tentang hantu Seyladi yang dirilis pada tahun 2017. Film hantu Seyladi adalah film horor Indonesia yang tayang pada bulan Oktober 2017. Film ini beradaptasi tentang cerita mistis Seyladi atau telaga berhantu yang terletak di tengah Pulau Batam, Kepulauan Riau. Banyak cerita mistis mengenai Seyladi. Di siang hari, pemandangan di sekitarnya sangat indah. Pepohonan lebat dan jembatan Seyladi menghiasi perbukitan yang ada di sekeliling telaga berhantu tersebut. Namun, di malam hari, suasana yang berbeda sangat terasa. Nah, film ini merupakan hasil karya anak-anak Batam, mulai dari pemain, kameramen, hingga kru film lainnya. Beberapa pemain dalam film ini merupakan putra-putri Batam yang berhasil lolos casting. Nama-nama seperti Keisha Tita Sandi, Zahira Pratamura, Trian Wara Bintan, dan Gabriela Rasubala merupakan sederet pemeran dalam film hantu Seyladi yang lolos casting. Selain itu, proses produk film ini melibatkan pihak asing. Film hantu Seyladi mendapat sponsor dari Malaysia dan Singapura. Selain itu, Rosalina Musa atau yang akrab disapa dengan Kak Ros, artis asal Singapura yang juga adalah komentator program dangdut di Akademi di Indonesia, dan Roland Shah, artis asal Malaysia yang juga turut berperan dalam film ini. Nah, semua berawal dari sebuah kisah nyata yang terjadi di danau tersebut beberapa tahun yang lalu. Saat itu, nyawa seorang bocah melayang akibat tabrakan maut di jembatan Seyladi. Setelah itu, cerita mistis pun mulai berkembang. Keluarga sang bocah belum ikhlas menerima kepergiannya. Ketidakikhlasan ini membuat arwah si bocah jadi tidak tenang. Arwah penasaran ini sering mengganggu pengguna jembatan Seyladi, dan sejak itu banyak sekali peristiwa aneh yang menyebabkan kecelakaan. Banyak warga Batam yang menganggap jembatan Seyladi menjadi tempat bersemayamnya para hantu. Oke guys, jadi itu mungkin sekilas tentang film Seyladi. Nanti kalian kalau pengen lihat sinopsisnya bakal saya taruh di deskripsi. Oke, lanjut. Jembatan dekat Dam Seyladi ini pun memiliki berbagai kisah mengerikan. Konon hantu perempuan berparas cantik menempati telaga Seyladi. Meskipun cantik, hantu dengan rambut panjang bergerai hingga ke tanah ini kerap kali mengganggu masyarakat. Sering juga menjadi biang kerok terjadinya kecelakaan di sana. Proses kecelakaan yang terjadi di jembatan itu disebut-sebut janggal. Beberapa orang yang mengalami insiden itu mengaku melihat anak kecil yang menyeberang jalan, atau ada seorang kakek-kakek yang sedang berdiri di tengah jalan. Sehingga para pengemudi kaget dan terjadilah kecelakaan itu. Kecelakaan maut yang masih sering menjadi buah bibir adalah kecelakaan yang menyebabkan seorang bocah tewas, dan konon katanya arwah bocah itu penasaran dan beberapa kali muncul. Dan di sini saya akan menceritakan beberapa fakta-fakta tentang Dam Seyladi. Yang pertama adalah
tempat berkumpul hantu-hantu penasaran. Menurut Muzakir Azman, seorang warga dari Timan Kampung Sukupang Batam, mengatakan bahwa salah satu sungai, yaitu Seyladi, dipercaya sebagai tempat di mana berkumpulnya hantu-hantu penasaran. Hantu-hantu tersebut merupakan makhluk gaib yang konon tersesat dan tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Menurut Muzakir, banyak teluh dan juga guna-guna hasil pengobatan orang pintar yang dibuang di sana. Oh my god, berarti ini kayak semacam ya apa ya? Gak bisa digambarin sih. Aku juga lupa apa ini. Tapi yang benar-benar di sini tuh tempat berkumpulnya setan, ngeri juga ya. Tempat yang sehari-hari dipakai oleh manusia ternyata jadi sarang setan. Ini sumpah sangat mengerikan sih. Yang kedua adalah sebagai tempat membuang bayi dan mayat. Sepertinya sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bagi warga Batam bahwa jembatan Seyladi terkenal sebagai jembatan yang naas, praktik aborsi, dan juga tindak kejahatan. Banyak sekali orok bayi yang diaborsi atau dibuang ke sungai ini. Berarti ini jadi kayak semacam banyak banget kayak orang-orang yang pergaulan bebas. Tapi ya aku gak mau negatif thinking lah ya. Mungkin ada juga pasangan suami istri gitu yang belum siap mempunyai anak, jadi mereka mengaborsinya gitu. Padahal kan anak itu titipan Tuhan gitu ya, padahal harus dirawat. Ya ini sebenarnya ya you know lah, we don't know. Banyak pula orang-orang jahat yang membuang mayat korban pembunuhan ke telaga ini. Kepolisian setempat juga banyak mendapati kasus-kasus demikian dan melakukan investigasi dan olah TKP dari banyak kasus penemuan mayat di telaga ini. Yang ketiga, sering terjadi kecelakaan yang aneh. Banyak yang mengatakan bahwa kebanyakan versi penyebab kecelakaan yang terjadi di sini cukup aneh. Seperti secara tiba-tiba ada sosok anak kecil berlari menyeberang, atau sosok kakek-kakek yang berdiri di tengah jalan dan mengagetkan pengemudi yang sedang melintas. Salah satu kisah kecelakaan maut yang heboh adalah kecelakaan yang menyebabkan seorang bocah tewas. Konon, menurut penuturan banyak orang, arwah bocah itu penasaran dan sering muncul di daerah ini karena pihak keluarga belum ikhlas dan menerima kepergian bocah tersebut. Semenjak itu banyak terjadi kecelakaan aneh di daerah sini. Nah, seperti yang gue jelasin tadi kan di sebelum-sebelumnya tuh di awal-awal. Ya, ini faktanya gitu. Ada di sini semua. Oke, yang keempat, sebagai tempat favorit untuk bunuh diri. Kalau di Jepang kita kenal Aokigahara ya. Kalau di sini kita kenal dengan Telaga Seyladi. Dikenal sebagai spot untuk bunuh diri. Tekan spot favorit memang ini. Aduh ya Allah, masa iya tempat bunuh diri ada spot favorit. Kasus yang sering terjadi adalah orang melompat terjun ke dalam telaga atau menggantung diri di jembatan Seyladi ini. Berarti cara bunuh dirinya tuh ada yang kayak tinggal lompat ke sungai. Tapi kan make sense gak sih? Make sense aja sih, masuk akal ya. Kalau misal orang dari ketinggian gitu nyelam, tapi kan kita nggak tahu ya di dasarnya itu ada batu. Kita juga nggak tahu sih kedalaman telaga sungai Seyladi ini seberapa gitu. Siapa tahu orang lompat dari atas, langsung di bawah ada batu jeder, ya bisa aja meninggal sih. Nah, tapi yang mungkin masuk akal ini kalau menggantung diri sih ya. Kita jadi orang ingin bunuh diri itu mengikatkan tali pada sisi jembatan, habis itu dia lompat dan lehernya itu jadi kayak itulah. Nah, yang kelima ini yang seperti tadi gue cerita di atas itu adalah hantu perempuan cantik. Nah, konon katanya telaga Sey ini ditempati oleh sosok makhluk halus berwujud wanita cantik, berambut panjang hingga ke tanah. Nah, sosok makhluk ini dituduh sering mengganggu masyarakat dan menjadi biang kerok terjadinya rentetan kecelakaan lalu lintas di Seyladi. Oke guys, jadi mungkin segitu aja cerita tentang
angkeran dari jembatan Seladi di Sungai Ladi, Batam, Kepulauan Riau. Menurut gue ini yang ngebaca cerita ini 11 seperti kalau di Jakarta itu kita mengenal dengan si manis jembatan Ancol lah ya. Sebenarnya tempat jembatan-jembatan ini kalau misalnya emang ditelusuri banyak banget cerita horor ya. Bukan cuma di Riau gitu, di dekat-dekat rumah saya nih di Bogor, di Bojong itu banyak banget kan. Jembatan-jembatan yang serem banget itu kalau malam-malam tuh bener-bener mengerikan, hutan-hutan masih lebat. Ya mungkin belum terekspos aja gitu kalau banyak kasus. Mungkin karena Seladi ini emang karena ya udah bener-bener ketahuan lah di sini sering aborsi dan lain-lain. Jadi ya terkenal gitu sampai sekarang, sampai seluruh Indonesia mungkin lah ya. Oke guys, thank you yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe. Dan ya bantulah channel ini supaya makin berkembang ke depannya. Dan juga kalian yang ingin mengirim kritik dan saran, coba komen aja di bawah, nanti kita baca-bacain. Kira-kira kurang apa sih gitu dari cerita seperti ini. Oke? See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.